Hai semua, kenalin nama aku Nanzakan Elifia Rizaldi dengan NIM F1C022054. Pada siang hari ini aku bersama Aku Sri Agustiani NIM F1C022044 dari kelompok 3. Kita bakal ngebahas tentang kognisi sosial, salah satu materi yang dipelajari dalam matkul psikologi komunikasi. Nah, yang kita bahas kali ini kan tentang kognisi sosial. Dan kita bakal berpacuan nih ke satu video yang menurut aku sendiri tuh keren banget ya. Judulnya tuh susahnya menjadi perempuan. Mungkin kamu gimana jelasin videonya menurut kamu? Video susahnya jadi perempuan ini salah satu videonya Mbak Najwa Shihab yang ngebahas tentang susahnya jadi perempuan. Kesulitan jadi perempuan itu muncul karena berbagai stereotip yang dilekatkan oleh masyarakat kepada perempuan. Misalnya, perempuan dianggap tidak ideal sebagai pemimpin. Terus perempuan lebih dihargai dari aspek penampilan daripada keterampilan. Perempuan lebih emosional daripada laki-laki, dan perempuan dianggap harus menikah sebelum usia tertentu, kayak gitu. Terus yang bakal kita diskusiin adalah apakah persoalan dalam video ini masuk dalam kajian kognisi sosial. Mungkin bisa dimulai dari Karin. Oke, kalau dari pendapat aku pribadi, mungkin aku bakal jelasin dulu ya terkait apa sih itu kognisi sosial. Jadi kognisi sosial itu secara gampangnya cara kita menginterpretasi, menganalisis, dan mengingat terkait informasi tentang dunia sosial. Jadi apapun informasi yang ada di lingkungan sekitar itu bakal kita proses dalam diri. Dan menurut aku sendiri, persepsi dari orang-orang lingkungan kita tuh berpengaruh kuat juga terhadap persepsi dari diri sendiri. Dan sebelumnya kognisi itu juga terbentuk karena adanya skema. Dan skema itu punya pengertian seperti dasar dalam kita berpikir, seperti kerangkanya. Jadi menurut aku sendiri terkait kognisi yang terjadi di video tersebut tuh beneran nyata sih sesuai persoalannya. Karena kalau kita ambil contoh di hidup keseharian ya simpelnya aja, kayak misalkan kita lagi di naik motor, naik kendaraan kan suka ada nih kayak motor atau mobil yang riting kanan atau belok kiri atau sebaliknya. Itu tuh pasti orang-orang itu selalu ngomongnya nih pasti ibu-ibu nih. Nah itu kan secara nggak langsung udah kayak nunjukin nih kalau itu tuh pasti perempuan, padahal belum tentu gitu loh. Berarti kan udah berstereotype gitu loh ke perempuan. Menurut aku dari hal-hal yang simpel-simpel itu tuh udah menunjukkan kalau persoalan kayak gitu tuh beneran terjadi di kehidupan kita. Kalau menurut kamu gimana, Ti? Sepakat. Menurut aku, persoalan dalam video susahnya jadi perempuan juga masuk dalam kajian kognisi sosial. Kenapa? Karena video ini kan membahas tentang stereotip ya. Nah, stereotip sendiri ini masuk dalam salah satu aspek dasar kognisi sosial. Jadi, kognisi sosial ini terdiri dari 3 aspek dasar. Ada skema atau stereotip, terus heuristik, dan penyimpangan dalam pemikiran sosial. Nah, skema atau stereotip itu merupakan kerangka atau struktur mental yang ngebantu manusia memproses informasi sosial. Skema ini berkisar pada tema atau topik tertentu dan dibentuk oleh budaya di sekitar kita, budaya tempat kita tinggal. Misalnya di lingkungan kita nih suka ada stereotip bahwa perempuan tuh lebih cocok di sektor domestik aja, nggak cocok di sektor publik, kayak gitu. Jadi kesimpulannya itu sih, karena stereotip termasuk dalam aspek dasar kognisi sosial, maka persoalan stereotip dalam video ini masuk dalam kajian kognisi sosial, kayak gitu. Iya. Jadi yang aku simpulin di sini juga, lingkungan tuh benar-benar berpengaruh banget terhadap apa yang persepsi kita yang punya. Kayak misalkan adanya berbagai persoalan terkait perempuan tuh bisa yang tadinya kita nggak berpikir A, itu bisa jadi kita ikut berpikir A karena kita hidup di lingkungan yang dimana mendukung pernyataan itu. Menurut aku tuh benar-benar berpengaruh banget sih. Aku setuju banget, Karin. Oke, kalau gitu mungkin sekian dari kami. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke segmen berikutnya,
di sini kita bakal perkenalan lebih dahulu ya. Nah, kenalin aku Anissa Nur Asmi dengan NIM F1C022024 dan teman aku. Oke, perkenalkan nama aku Desinta Khairus dengan NIM F1C022087 dari kelompok 4 dan Anissa ini dari kelompok 3. Nah, oke, jadi di segmen kali ini kita bakal bahas mengenai stereotip dan interpretasi dengan faktor sosial apa sih yang kita temukan dari video susahnya menjadi perempuan. Nah, oke, jadi di sini tuh ada 6 stereotip. Yang pertama itu stereotip perempuan harus menikah sebelum usia tertentu. Habis itu ada stereotip perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki, dan yang ketiga itu ada stereotip perempuan tidak ideal sebagai pemimpin. Oke, dan yang keempat itu ada stereotip perempuan lebih dihargai dari aspek penampilan daripada keahlian. Dan yang kelima, stereotip bahwa urusan domestik diasumsikan hanya kewajiban perempuan. Dan yang terakhir ada stereotip pengaturan dan perencanaan kelahiran hanya dibebankan kepada wanita. Oke, menurut kamu Pak, dari ke-6 stereotip ini sih gimana yang paling merugikan buat perempuan sih? Kalau menurut aku, stereotip yang paling merugikan buat perempuan itu ada pada stereotip perempuan tuh harus menikah sebelum usia tertentu. Karena kalau misalkan perempuan nih menikah tapi usia tua seperti 30 tahun ke atas gitu, itu biasanya tuh mempunyai stereotip buruk kayak nggak laku lah, atau perawan tua lah, atau tidak menarik lah, atau terlalu memikirkan hal-hal yang lain. Sedangkan kalau laki-laki itu memiliki stereotip yang justru bagus, yaitu stereotip laki-laki itu ia mempunyai stereotip bahwa laki-laki lebih matang kalau misalkan ia menikah pada usia yang lebih tua. Dan seperti contohnya nih, kalau misalkan lagi ada kumpulan keluarga gitu ya, itu banyak banget saudara yang kadang-kadang tuh tanya kapan nikah gitu. Nikah itu bukan hal yang mudah karena nikah itu juga butuh keuangan yang stabil dan maksimal. Jadi tuh pada fakta sosialnya, wanita itu belum menikah pada usia tertentu karena mempunyai beberapa alasan, yaitu seperti masih ngurus tentang karir dan bisa saja mencari pasangan yang tepat, maksud saya belum mendapatkan pasangan yang tepat. Kalau menurut kamu gimana, Cak? Nih, kalau dari aku sih, dari ke-6 stereotip ini yang paling merugikan cewek sih pasti perempuan lebih dihargai dari aspek penampilan daripada keahlian. Banyak ya sekarang dari sektor pekerjaan kayak urusan publik itu kayak menekankan dimana perempuan tuh harus cantik lah, harus cantik, harus berpenampilan menarik, yang dimana tuh kadang tuh kayak jadi pressure buat perempuan sendiri, kayak aku tuh harus putih, aku tuh harus pakai make up, aku tuh harus ini, karena juga apa ya, tuntutan itu tuh kayak datang dari mana aja gitu. Kayak sekarang tuh kalau diibaratkan kamera tuh udah kayak mata cowok gitu, jadi kayak betul, dari mana aja tuh kayak pasti ngeliatin, kayak baru pertama ketemu yang dilihat pasti first impression tentu kayak penampilan gimana. Kalau misal jelek pasti kayak ngedumel, tapi kalau misal cantik pasti kayak langsung cowoknya tuh langsung kayak sumringah lah, gini lah gitu lah. Nah, jadi kayak ada, jadi apa sih, sebutan beauty privilege. Nah, dari situ tuh pasti merugikan cewek banget lah, kayak setiap keluar rumah tuh nggak bisa yang tampil apa adanya gitu loh, kayak harus emang cantik banget, kayak harus perfect di mata orang-orang, padahal mah itu kayak nggak harus juga sih. Nah, juga di sini tuh bisa dilihat kalau misal bahwa 80% dari produk pertanian dunia dihasilkan oleh tangan perempuan, yang dimana tuh kayak kita tuh juga ini loh harus menghargai perempuan berdasarkan kualifikasi mereka, dari prestasi, terus potensi juga, nggak hanya dari penampilan fisik aja. Gitu sih kalau dari aku. Nah, mungkin kayak sekarang tuh perempuan tuh kayak apa ya, dari 6 stereotip itu nggak memungkinkan juga sih yang lain juga merugikan cewek ya. Iya, nah, tentunya. Jadi menurut aku sih yang lain juga pasti merugikan, tapi menurut kita berdua nih yang paling merugikan karena emang kita udah lihat dari dari realita dari ya, sosial juga. Betul. Yeah. Nah, udah kali. Oke, mungkin sekian dari kami. Kita lanjutkan ke Segmen berikutnya.
Halo, kembali lagi di segmen 3 bersama saya Armida Arvanisa dengan NIM F1C022067 dari kelompok 3. Bersama saya Muhammad Reka Pandita dengan NIM F1C02091 dari kelompok 4. Oke, kita akan melanjutkan dari yang telah kita ketahui tadi ya. Nah, stereotip ini kan akan selalu ada di kehidupan sehari-hari ya, Betul. bahkan nggak pernah lepas, bahkan menjadi hal yang lumrah. Nah, menurut kamu stereotip apa sih yang paling menonjol dari perempuan? Yang melekat di masyarakat sekarang sih kayaknya perempuan itu lebih emosional. Kalau menurut kamu gimana? Kalau berdasarkan yang aku tonton nih ya di podcastnya kemarin yang susahnya jadi perempuan, menurut aku perempuan itu malah justru lebih rasional, bahkan lebih sering dipasrahkan untuk urusan keuangan kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kamu setuju? Enggak sih, kurang setuju karena sebenarnya kayaknya kalau misal untuk ada statement perempuan lebih emosional, mungkin kalau dari situasi-situasi tertentu kayak lagi PMS itu kan memungkinkan ya. Tapi kalau di luar itu kan nggak se-emosional itu sih kayaknya. Baik, nah dari stereotip yang ada nih, terutama yang tadi perempuan itu lebih emosional. Menurut kamu apa sih efek yang terjadi di masyarakat terutama di perempuan? Jadi menurut aku efek yang beredar di masyarakat ini, jadi perempuan itu dianggap nggak bisa jadi pemimpin gitu. Bahkan dalam pemerintahan pun perempuan itu memiliki persentase yang lebih rendah ya daripada laki-laki. Perempuan dinilai kurang baik dalam menata emosinya sehingga dia kurang baik dalam memimpin masyarakat seperti itu. Nah, kalau dari aku ya ini nyambung juga ke konsep diri perempuan, di mana perempuan ini merasa akan lebih rendah derajatnya dari laki-laki gitu. Bahkan secara tidak langsung kita tuh misalkan nih seperti yang dijelaskan oleh Mas Anang di video itu, istrinya itu bertanya kayak boleh nggak sih kalau misalkan aku tuh bekerja gitu, padahal kan ya boleh-boleh aja seharusnya, tapi entah kenapa perempuan itu secara nggak langsung kita tuh mau bertanya gitu, meminta izin kepada laki-laki seperti itu. Jadi kesimpulannya, stereotip ini memberikan efek perkotak-kotakan terhadap gender. Jadi mungkin sekian dari kami berdua. Sampai jumpa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Suci Princesa Nagari dengan NIM F1C022097 dari kelompok 4 dan juga rekan saya. Nama saya Zikra Nur Syafitri dengan NIM F1C022070 dari kelompok 3. Oke, nah Zikra, jadi kan kita nih udah melihat ya video yang akan kita analisis dan kita bahas nih gitu. Nah, oke, jadi untuk kali ini kita bakal menjelaskan mengenai poin keempat, yaitu faktor yang menimbulkan kesalahan kognisi sosial pada video tersebut. Kesalahan kognisi sosial pada video susahnya jadi perempuan di video Betul. Mata Najwa. Nah, mungkin kita kasih briefingan dulu kali ya. Kalau Boleh, kognisi sosial tuh apa sih? Nah, jadi kognisi sosial tuh merupakan kemampuan untuk memikirkan tentang pikiran, perasaan, motif, dan tingkah laku dirinya dan orang lain. Nah, kita tuh kan udah ngeliat ya videonya. Betul. Si bintang tamu tuh kayak memberikan asumsinya, pendapatnya gitu, tapi emang agak melenceng juga gitu. Nah, itu tuh kan ada beberapa faktor kognisi sosial yang menyebabkan mereka tuh ngomongnya kayak gitu. Nah, betul. mungkin kalau dari Cisa apa sih faktornya? Boleh dijelasin? Oke, nah kalau dari aku sendiri ya, yang setelah aku analisis nih ya, ini bisa dibilang faktor mendasar gitu ya. Dimana kan di video itu terlihat bahwa bintang tamu itu tengah membicarakan ya, membahas gitu, diskusi. Nah, berarti otomatis ada interaksi atau komunikasi. Betul. Nah, jadi menurut aku nih yang bisa menjadi kesalahan kognisi sosial, faktornya itu adalah satu, emosi. Aku membawa itu ya. Jadi kenapa aku membawa faktor emosi gitu ya? Karena bisa kita lihat saat mereka beradu argumen seperti itu ya, ada beberapa yang memang mungkin tersulut emosi gitu karena tidak setuju dengan argumen yang lainnya seperti itu, atau argumen dari bintang tamu yang lainnya seperti itu. Nah, juga emosi ini bisa dibilang tersulut kembali itu karena adanya faktor dari kesalahan menanggapi komunikasi nonverbal seperti itu atau body language. Nah, Mbak Zikra tahu kan kalau misalkan kita kayak berbicara nih gitu. Nah, berarti kan gerak-gerik tubuh kita tuh dilihat gitu kan ya, diperhatikan bener-bener. seperti Diperhatiin itu. banget ya. Betul, dari gerak-gerik tubuh, dari mimik wajah gitu kan, bahkan dari intonasi
pun diperhatikan seperti itu. Nah, di mana ya itu tuh hal kecil yang memang bisa menyebabkan salah satu kesalahan dari kognisi sosial tersebut gitu. Nah, jadi di sana aku merangkum bahwasannya di sana faktor dari kesalahan kognisi sosial yang terjadi di dalam video adalah pertama, karena adanya kesalahan tanggapan dari komunikasi nonverbal tersebut yang menjangkit atau adanya yang bisa membuat emosi tersebut. Nah, jadi setelah adanya kesalahpahaman nih tentang komunikasi nonverbal atau body language yang dilihat, lalu tersulutlah emosi seperti itu. Nah, jadi ngegas ya. Nah, iya, benar, itu bisa benar. dibilang seperti itu ya. Jadi bisa dibilang mereka saling adu mulut dan juga saling adu argumen yang tengah mereka itu kayak sedang emosi gitu. Benar. Karena hal itulah terjadi kesalahan kognisi sosial di dalam video tersebut. Nah, kalau dari aku kayak gitu nih. Nah, kalau dari Mbak Zigra sendiri aku juga gimana? setuju ya. Emang mereka tuh pada emosi, tersulut emosi gitu loh kalau pas mereka lagi menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau faktor yang aku analisis tuh ya, jadi mereka tuh mengalami menekan pikiran. Jadinya di saat Mbak Nana ngasih riset kalau ini nih kayak gini, perempuan kayak gini. Nah, tapi si bintang tamunya tuh kayak mengelak gitu loh. Enggak kayak gitu kok, pengalaman aku mah kayak gini. Padahal kan si Mbak Nananya tuh menyatakan riset gitu yang emang fakta di lapangan kayak gimana. Nah, tapi si bintang tamunya tuh nggak bener itu mana. Itu tuh emang berangkatnya tuh dari menekan pikiran gitu, yang mana si menekan pikiran ini tuh membuat si kognisi bintang tamunya tuh ya kalau misalnya mereka mendapatkan kebenaran fakta di lapangan tuh mereka tuh ya ditolak aja gitu, karena enggak sesuai sama pengalamannya dia gitu. Makanya kenapa enggak heran kalau misalnya stereotip gender gini tuh emang banyak mengakar di sebagian masyarakat Indonesia gitu, karena ya sekalinya di counter pakai fakta tuh kayak aku mah gak gitu kok gitu, kayak pasti banyak yang menolak bener gitu ya banget faktanya. Iya, nah mungkin itu kali ya kedua faktor dari kesalahan kognisi sosial dari kami kayak gitu. Mungkin sekian dulu kali ya segmen di pertanyaan keempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Perkenalkan, nama aku Indah Setiawati dengan NIM F1C022064 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Naulina Basaya dengan NIM F1C022081 dengan kelompok 3. Perkenalkan, aku ada Salma Novita Raya dengan NIM F1C022100 dari kelompok 4. Oke, nah menyambung dari diskusi sebelumnya nih, kali ini kita akan membahas mengenai faktor theory of emotion dari video yang sebelumnya telah kita bahas. Tapi sebelum itu mungkin aku mau ngejelasin dulu kali ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan emosi. Nah, emosi adalah keadaan yang ditimbulkan oleh suatu situasi tertentu, dan emosi itu terkadang cenderung disertai dengan adanya ekspresi kejasmanian. Nah, theory of emotion ini tuh kan banyak ya, dan setahu aku tuh yang paling menonjol ada dari teori James Lange, Cannon Barth, Scudder Singer, dan teori dari Lazarus. Nah, seperti yang kita tahu dalam kajian psikologi komunikasi ini kan praktik komunikasi itu akan selalu melibatkan emosi, yang mana emosi itu tuh akan selalu mendampingi aspek kognitif dari pesan yang disampaikan oleh si komunikator itu. Nah, kalau theory of emotion ini dikaitkan dengan topik diskusi pada video susahnya menjadi perempuan itu, gimana nih menurut kalian, kira-kira apa aja sih faktor-faktor secara teoritis yang bisa menyulut emosi dari masing-masing partisipan? Mungkin dari siapa dulu? Dari aku coba. Kalau menurut aku yang bisa menyulut emosi dari si partisipan itu adalah pengalaman emosi. Jadi waktu ada di video itu tuh ada Rocky Gerung tuh bilang kalau misalkan perempuan itu cenderung merasakan emosinya dalam situasi yang menekan posisi mereka dan mengungkapkan bahwa isu itu harus diluruskan. Nah, menurut aku hal itu berkaitan sama teori emosinya dari Scudder Singer dan Lazarus, di mana individu itu melibatkan perasaan dan mengutamakan emosinya ketika si individu itu dalam posisi yang sama atau sedang dalam perbincangan yang sama. Itu sih menurut aku. Oke.
Berarti mereka tuh kayak punya sebab akibat juga gitu ya. Bener banget, sebab akibat. Berarti bisa dibilang pengalaman emosional itu tuh sangat berpengaruh dalam emosi yang mereka tampilkan gitu ya. Iya. Mungkin dari Nauli sendiri ada lagi nggak faktor-faktor yang Kalau berkaitan? faktor-faktor lain ya, aku sebenarnya nangkep jauh dari yang ditangkap oleh Dinda tadi. Aku lebih ke faktor eksternalnya. Jadi penilaian kognitif mereka itu benar-benar dipengaruhi sama konstruksi sosial. Jadi makanya ketika Rocky Gerung mengungkapkan bahwa berbagai stereotip ini tuh masih ada loh di Indonesia, mereka sendiri tuh kaget karena mereka itu punya otomatis punya lingkungan, latar belakang lingkungan yang berbeda. Itu juga membuktikan juga kalau misalnya teori yang disampaikan Lazarus itu konkret, karena penilaian kognitif itu punya hubungan sebab akibat juga sama konstruksi sosial gitu sih kalau dari aku. Makanya dari peristiwa Mbak Nana tadi itu mungkin bisa mengalami perbedaan karena didikan mereka juga, karena gendernya mereka juga ini Beda. beda. Dan itu juga nyambung sama pengalaman emosinya Iya. mereka juga loh. Jadi kayak gendernya mereka kan beda kan. Iya, Kalau nyambung bicara ya. Iya, sama nyambung si juga Mbak sama. Nananya kan beda kan. Jadi kayak emosinya tuh mereka tuh makin gimana ya, makin Konflik, kontra gitu. kompleks juga di video itu Iya. gitu. Bener banget sih, kayak bertolak belakang gitu ya, karena mereka sendiri juga punya persepsinya masing-masing. Iya, dan latar belakangnya juga beda kan. Jadi makin bisa mengubah persepsi itu. Iya, berarti secara nggak langsung pengalaman emosional, konstruksi sosial itu juga termasuk faktor juga. Iya. Nah itu tuh kan tadi udah 2 nih, kira-kira ada lagi nggak sih faktor-faktor yang berkaitan sama itu faktor teori of emotion? Kalau yang secara ini ya, kayak ideologisnya, itu kan kita kan juga membahas tentang feminisme ya, apalagi mengenai judulnya itu susahnya menjadi produk perempuan. Itu otomatis feminisme yang dimaksud itu hak-hak yang pengen diperjuangkan oleh sisi perempuan gitu kan. Jadi yang aku tangkap itu ya, perempuan ini pasti merasakan emosinya atau memiliki sikap yang berlebihan gitu kalau misalnya mereka tidak mendapatkan hak itu, tidak mendapatkan hak itu. Jadi kayak aku kurang tahu deh, pokoknya teorinya tuh sempat disampaikan oleh salah satu ahli. Oh iya, aku ingat, aku tuh pernah baca gitu ya tentang teori Lazarus tuh yang mengatakan bahwa seseorang bisa mengekspresikan emosinya secara berlebihan ketika ia mendapatkan atau tidak mendapatkan bener banget. hak-hak yang relevan dengan keinginannya. Iya benar banget. Berarti teori Lazarus emang nggak cuma satu doang ya, dia bisa menyampaikan Banyak berbagai teori. Dan menurut aku itu juga nyambung ke salah satu cuplikan di video itu. Kalau misalkan Denny Subargo tuh bilang laki-laki itu punya naluri kepemimpinan yang tinggi, dan dimana kalau misalkan dia tuh merasa kecewa banget kalau misalkan dominasinya di kelompok tersebut tuh lebih kecil dibandingkan perempuan gitu. Oh, menarik sih. Berarti kayak perasaan kuasa atau kayak kehilangan kuasa itu juga dialamin juga antara perempuan sama laki-laki ya. Iya benar banget. Iya. Tapi laki-laki tuh lebih, kalau misalkan di yang Denny Sumargo ya, lebih ke kepemimpinannya itu gitu. Oh iya, mereka lebih ke mempertaruhkan harga diri dibanding bener hak banget. yang diperjuangkan wanita gitu ya. Mungkin laki-laki kali ya, jadi Iya. kayak punya tanggung jawab yang besar atau gimana gitu. Bener banget sih. Berarti bisa dibilang teori-teori tadi yang udah kita bahas nih banyak banget nih ya, ada kaitannya sama topik diskusi yang tadi dalam video, susahnya jadi perempuan. Iya bener banget sih. Jadi ternyata video itu pun bisa ditelaah melalui berbagai teori. Apalagi ya aku dengar itu teori of emosi ini sebenarnya ada banyak banget. Jadi kita bisa nangkap lebih gitu loh. Kita bisa menganalisis lebih dari semua ekspresi emosi yang dirasakan oleh Mas Anang, Mbak Nana, terus Mas Onat. iya, Mas Onat, bener juga. Oke, dan karena tadi udah disimpulin nih sama Nauli dan waktunya udah mau habis, jadi kita mau pamit undur diri aja nih. Dan sekian untuk pembahasan podcast kali ini. Sampai jumpa. Bye. Terima